Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 126. Mengingat nasihat Suhan, Haoren tentu tidak akan memilih teknik kultivasi ini yang menawarkan potensi minimal. Dia langsung berjalan menuju tangga dan berkata, ayo kita periksa level di atas. Gongzi Hao, tolong ikuti aku, Premier Xia bergegas maju untuk memimpin jalan. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang sebelum mengikuti mereka ke atas. Teknik budidaya jeruk kelas ini sedikit lebih sulit untuk dibudidayakan, tetapi mereka datang dengan kekuatan yang lebih kuat. Sekali lagi, mengenai potensi masa depan, ini hampir sama dengan yang Red Grade. Pada awalnya, kamu akan membuat kemajuan pesat. Tetapi setelah itu, akan sulit untuk maju lebih jauh. Jika kamu harus mencapai ranah yang lebih tinggi, maka kamu harus beralih ke teknik kultivasi yang lebih baik dan mulai berkultivasi dari awal lagi. Saat menjelaskan, Perdana Menteri Xia menoleh ke Haoren dan menyarankan, hamba yang rendah hati ini percaya bahwa seseorang tidak boleh membidik tinggi pada awal kultivasi. Lebih aman bagi Gongzi Hao untuk memilih teknik budidaya Orange Grade. Selama kamu bertahan, sebagian besar teknik kultivasi di sini dapat membantu kamu mencapai level Zen. Selain itu, semua teknik ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Selama kamu tidak melawan lawan yang satu atau dua level lebih tinggi, itu sudah cukup bagimu untuk mempertahankan diri. Mempertimbangkan kata-kata Perdana Menteri Xia, Haoren menjawab, ayo naik satu tingkat lagi dan lihat. Premier Xia mengangguk. Dia memang tidak berani menentang kehendak Haoren. Setelah memimpin kelompok ke lantai 3, ia berbicara, teknik budidaya yang disimpan pada level ini adalah Yellow Grade. Karakteristik dari teknik-teknik ini termasuk pembangunan fondasi yang lambat dan stabil dan kurangnya kekuatan tempur. Hamba yang rendah hati ini percaya bahwa jika Gongzi Hao ingin maju ke tingkatkan dengan cepat, teknik budidaya Yellow Grade tidak akan menjadi pilihan terbaik kamu. Haoren menoleh dan bertanya tiba-tiba, yang mana yang sedang dibudidayakan Suhan? Suhan sedang mengolah teknik budidaya Yellow Grade. Premier Xia segera bergerak menuju rak buku, mengangkat segelnya, dan mengeluarkan teknik, ini dia, Ice Frost Scroll. Setelah menerima teknik dari Perdana Menteri Xia, Haoren dengan santai membuka-buka buku. Hanya ada beberapa lusin halaman, dan sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Tanpa lampu formasi array yang terang di sekitarnya, itu tampak seperti buku biasa dengan kemasan gaya kuno. Apalagi buku ini masih baru. Bahkan ketika dibuang di jalan terbuka, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai barang antik yang berharga. Haoren mengembalikan teknik itu ke Perdana Menteri Xia dan berkata, aku juga akan memilih dari level ini kalau begitu. Premier Xia menjadi linglung sejenak. Teknik budidaya Yellow Grade. Gongzi Hao, bagaimana kalau kita naik satu tingkat lagi untuk melihat yang lain dulu? Menurut Raja Naga, teknik budidaya kelas hijau juga merupakan pilihan. Aku berasumsi bahwa teknik budidaya Green Grade akan memberi aku kekuatan yang lebih besar, tetapi akan lebih sulit untuk mengolah daripada yang Yellow Grade. Tanya Haoren. Memang, jawab Perdana Menteri Xia dengan anggukan. Lalu aku akan melewati level itu. Ini adalah tipe yang aku inginkan. Teknik kultivasi yang lebih membantu untuk meletakkan fondasi yang kuat dan memiliki ruang untuk kemajuan di ranah, kata Haoren. Yah, meskipun Premier Xia memiliki lebih banyak saran untuk diberikan, dia menyerah ketika dia melihat bahwa Haoren telah menjadi bertekad. Lalu Gongzi dapat memilih satu dari level ini. Setiap teknik kultivasi hadir dengan pengantar singkat. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan ada di sini. Terima kasih, Premier Xia. Haoren meletakkan tangannya di depannya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Premier Xia. Setelah itu, ia mulai berjalan dari satu rak buku ke rak buku lainnya dan menjelajahi buku-buku itu satu persatu. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Xia mengikuti tepat di belakangnya seperti panduan belanja, selalu siap untuk menjawab semua jenis pertanyaan yang mungkin dimiliki Haoren. Apakah Ice Frost Scroll lebih cocok untuk anak perempuan untuk dibudidayakan? Tanya Haoren sambil browsing. Teknik budidaya suku naga tidak membedakan antara jenis kelamin. Suhan memiliki jenis tubuh air logam, dan bulir SS terutama merupakan teknik budidaya unsur air yang juga terjadi untuk mencakup atribut ofensif unsur logam. Kebetulan itu adalah tempat yang sangat cocok untuk ditanami oleh Suhan, Perdana Menteri Xia menjelaskan dengan sabar. Dalam hal itu, aku harus memilih teknik budidaya yang unsur air juga.
Tanya Hao Ren lagi ketika dia memperhatikan bahwa elemen dari masing-masing teknik budidaya diberi label di bawah namanya. Gongzi Hao bukan penduduk asli suku naga. Karenanya, tubuh fisik bijaksana, milik kamu adalah campuran kacau dari 5 elemen. Namun, fakta bahwa Dragon Core Putri Zi sekarang ada di tubuh kamu membuatnya lebih condong ke arah air, jawab Perdana Menteri Xia. Bagaimana dengan Lin Lin dan Lily? Bisakah mereka juga memilih teknik kultivasi di sini? Hao Ren tiba-tiba mengajukan pertanyaan lain. Itulah pertama kalinya Hao Ren memanggil mereka dengan nama depan mereka, dan Lu Lili memerah mendengar namanya sendiri sementara Lu Lin Lin menyeringai riang. Gongzi, terima kasih telah memperhatikannya. Namun, aku dan saudara perempuan aku memiliki teknik kultivasi sendiri dan tidak perlu memilih dari sini, kata Lu Lin Lin kepada Hao Ren. Premier Xia mengangguk sebagai jawaban. Memang, baik Lin Lin dan Mes. Lily telah mencapai tingkat kun tingkat atas, sehingga mereka tidak perlu memilih teknik kultivasi di sini. Dari seluruh istana budidaya besar, mungkin hanya teknik kultivasi di atas Indigo Grade yang bisa membantu mereka. Oh, begitu. Kata Hao Ren santai lagi sambil terus bergerak dan membaca pengenalan setiap teknik kultivasi. Paman ketiga Zi tak terkalahkan di dunia manusia, aku kira teknik kultivasi yang dia kembangkan akan menjadi kelas ungu terbaik. Lord ketiga adalah Master No. 1 di Samudra Timur. Meskipun demikian, dia tidak mengembangkan teknik Purple Grade tetapi Blue Grade. Meskipun Samudra Timur telah menghargai teknik budidaya Purple Grade sejak zaman kuno, tampaknya tidak ada yang bisa mengolahnya. Saat itu, Tuan ketiga percaya diri dan bangga, jadi dia mencobanya. Namun, dia juga gagal, kata Perdana Menteri Xia. Bagaimana dengan Suhan? Dia sangat berbakat. Dia pasti sudah mencobanya juga. Hao Ren lebih lanjut mempertanyakan. Haha, Gongzi Hao, kamu harus tahu itu, tidak peduli betapa menakjubkan Suhan, dia masih bukan anggota klan Naga Lautan Timur. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada penatua yang mengadopsi dia, Samudra Timur telah membuat pengecualian, dan itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa mendapatkan teknik budidaya Yellow Grade. Tidak mungkin Samudra Timur membiarkannya menguasai teknik budidaya hijau, biru atau ungu. Kami tidak pernah meminjamkan ini kepada orang luar. Premier Xia lebih lanjut mengklarifikasi. Dipikir-pikir, Hao Ren mengerti keputusan Samudra Timur. Dengan teknik budidaya Yellow Grade belaka, Suhan sudah bisa mencapai tingkat kian tingkat menengah dan telah menjadi inspektur yang bertugas memantau wilayah Laut Timur. Semua orang di East Ocean City harus bersikap sopan padanya. Jika klan Naga Lautan Timur membantunya menjadi lebih kuat dengan kekuatan yang bahkan lebih besar, mereka hanya akan menempatkan diri mereka sendiri dan Istana Naga dalam bahaya. Lin Lin, Lily, apa atributmu? Hao Ren memikirkan pertanyaan dan berbalik untuk bertanya pada para sister yang mengikutinya dengan cermat. Gongzi, kita berdua memiliki tipe tubuh 5 elemen, jawab mereka. 5 elemen, bukankah itu sama dengan milikku? Hao Ren bertanya-tanya. Memperhatikan ekspresi bingung di wajah Hao Ren, Perdana Menteri Xia tahu apa yang ia pikirkan. Dia segera menunjukkan, Gongzi Hao, Mes. Lin Lin dan Mes. Lily adalah pembantu abadi. Tubuh mereka terdiri dari rangkaian lengkap dari 5 elemen yang berbeda dari campuran kacau dari 5 elemen di tubuh kamu. Meski begitu, Hao Ren tampak bingung. Karena itu, Perdana Menteri Xia terus menjelaskan, misalnya, katakanlah tubuh mereka terdiri dari 5 pilar, masing-masing dari unsur yang berbeda. Pilar-pilar itu semuanya jelas berbeda dan independen, yang berarti, Mes. Lin Lin dan Mes. Lily dapat dengan bebas menggunakan salah satu elemen kapan saja. Padahal, di tubuh kamu, itu adalah butiran pasir dengan 5 warna berbeda yang semuanya tercampur menjadi satu. Sulit untuk membedakan satu dari yang lain. Proses budidaya adalah hanya mempertahankan pasir satu warna dan menghilangkan yang lain. Pada akhirnya, kamu akan memadatkan pasir murni menjadi pilar dari satu elemen tertentu. Hao Ren menemukan penjelasan ini lebih mudah dimengerti. Suhan memiliki tipe tubuh air logam, yang berarti dia dilahirkan dengan 2 pilar unsur murni di dalam dirinya. Ditambah dengan upaya gigihnya, kemajuan kultivasinya cepat di dunia lain. Di sisi lain, Lu Lin Lin dan Lu Lily bahkan memiliki kondisi fisik yang lebih baik daripada Suhan. Dengan rangkaian lengkap dari 5 elemen yang berbeda dan independen, untuk mengatakan bahwa kemajuan kultivasi mereka adalah, kecepatan dunia lain akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Adapun fungsi gulir konsentrasi roh, itu untuk membantu kamu mengembangkan keterampilan untuk memindahkan esens alam.
Artinya adalah bahwa kamu akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan unsur-unsur eksternal di alam untuk memperkuat tubuh kamu sendiri sambil menghilangkan kotoran dari dalamnya. Saat kamu maju ke tingkat ketiga dari gulir konsentrasi roh, tubuh kamu telah sepenuhnya dimurnikan, dan semua meridian kamu telah terbuka. Kamu sekarang di Rilem Conate. Dengan kata lain, sekarang hanya ada tumpukan butiran pasir dari 5 warna di tubuh kamu, dan kotoran seperti daun dan batu semuanya telah dihilangkan. Apa yang dilakukan budidaya adalah terus memanfaatkan salah satu elemen dan memperkuat elemen itu. Dengan melakukan itu bahkan dapat membantu mengubah elemen-elemen lain untuk mencapai kemurnian total dalam tubuh, tambah Perdana Menteri Xia. Hao Ren mengangguk pelan. Dia merasa seperti telah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari penjelasan Rincin Perdana Menteri Xia setiap kali dia ada di sana. Perdana Menteri Xia, bagaimana dengan gulir air murni ini? Atribut utamanya adalah air, dan atribut serangan dan pertahanannya adalah unsur air juga. Hao Ren berhenti di depan sebuah teknik dan bertanya. Gulir air murni ini dapat memerintahkan elemen air yang sangat luas di dunia. Untuk menyerang, ia dapat membentuk senjata seperti panah air. Untuk pertahanan, itu dapat membuat baju besi seperti perisai air. Secara keseluruhan, ia memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi sangat membantu untuk melembabkan dan memberi nutrisi pada tubuh. Juga, kultivasi itu jarang salah, Premier Xia terus menjelaskan dengan sabar. Hao Ren lebih lanjut mengeluarkan beberapa teknik yang dia minati, dan Perdana Menteri Xia memperkenalkan masing-masing dengan patuh. Melihat mulut Perdana Menteri Xia menjadi kering karena terlalu banyak bicara, Hao Ren merasa tidak enak karena mengajukan begitu banyak pertanyaan. Namun, Hao Ren menemukan bahwa pemilihan teknik budidaya bahkan lebih penting daripada memilih pilihan terbaiknya untuk universitas sebelum ujian masuk universitas. Karena itu akan menentukan arah masa depan kultivasinya, dia tidak berani menganggapnya enteng. Akibatnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Premier Xia tentang masing-masing dari mereka. Dari waktu ke waktu, Lu Linlin dan Lu Lili juga akan berpadu ketika mereka menemukan bahwa Perdana Menteri Xia tidak cukup teliti tentang bidang-bidang teknik tertentu. Baru saat itulah Hao Ren menyadari bahwa para saudari memiliki pengalaman yang luas dan sangat berpengetahuan. Dia juga mengerti bahwa memiliki persaudaraan para suster dapat bermanfaat bagi budidayanya. Itu hampir seperti memiliki dua tutor pribadi yang kemampuannya sebanding dengan Su Han. Bahkan kemudian, dia memutuskan bahwa dia masih akan meluangkan waktu untuk melapor kepada Su Han pada jam 4 sore sesering mungkin. Bagaimanapun, dia adalah subjek yang diawasi dan tawanannya. Sebagai Ren Hao renungkan, ia berjalan ke teknik kultivasi dengan penutup berwarna abu-abu. Semua teknik lain telah mengungkapkan penutup biru setelah perlindungan dari formasi Array diangkat, tetapi yang ini berwarna abu-abu, yang membuatnya tampak sangat istimewa. Premier Xia, maukah kamu mengambil yang ini untukku? Tanya Hao Ren sambil menunjuk gulir bayangan pedang gulir cahaya. Dengan gelombang ke atas, Perdana Menteri Xia telah menghapus tabir pelindung beraneka ragam. Dia mengambil teknik kultivasi dan menyerahkannya kepada Hao Ren. Teknik kultivasi ini adalah teknik budidaya elemen 5 besar. Ini berbeda dari yang lain karena ini membutuhkan kelima elemen dalam tubuh untuk maju pada kecepatan yang sama. Yang lain hanya membutuhkan kamu untuk mengolah hanya 1 atau 2 dari 5 elemen dalam tubuh kamu. Ada beberapa penatua yang berusaha mengembangkan teknik ini ketika mereka masih muda. Namun, kemajuannya sangat lambat sehingga melampaui imajinasi mereka. Setelah bertahan selama beberapa waktu, mereka semua menyerah, Perdana Menteri Xia berkomentar. Grade 5 Elemental, campuran kacau dari 5 elemen, Hao Ren berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku pergi dengan yang ini? Aku telah melihat sebagian besar dari mereka, dan yang lain tidak terlalu menarik bagi aku. Perdana Menteri Xia bingung ketika dia mengharapkan Hao Ren untuk mengembalikan buku itu setelah penjelasan terperinci. Gongzi Hao, apakah kamu yakin tentang ini? Adalah ide bagus untuk memiliki 5 elemen maju pada kecepatan yang sama sekaligus. Kedengarannya aman dan pasti, jawab Hao Ren. Memiliki 5 elemen maju bersama adalah seperti harus membangun 5 kuil pada saat yang sama, dan kemajuan itu harus adil dan stabil. Sedangkan, jika kamu pergi dengan yang berbeda, kamu hanya perlu membangun satu candi dengan satu jenis pasir berwarna. Memang benar itu aman dan pasti, tapi, Premier Xia mencoba mengubah pikiran Hao Ren. Gongzi, aku pikir itu adalah pilihan yang baik. Lu Linlin mendorong Hao Ren. Baiklah, mari kita pergi dengan yang ini. Hao Ren berbalik dan berkata kepada Perdana Menteri Xia setelah dia tersenyum pada Lu Linlin.
Dia percaya bahwa kultivasi yang lebih aman dan andal, dia akan semakin percaya diri ketika dia harus mengirimkan energi kehidupan ke Zhao Yanzi di masa depan. Sebagai perbandingan, kekuatan tempurnya kurang menjadi perhatiannya. Melihat bahwa Hao Ren telah mengadopsi sarannya, Lu Linlin dengan singkat menjulurkan lidahnya dan mulai tersenyum manis. Ya, Gongzi Hao, sekarang setelah kamu mengambil keputusan, cobalah. Jika kamu merasa tidak layak, kamu dapat kembali dan beralih ke yang lain. Premier Xia mendesah lemah. Dia merasa semua usahanya telah sia-sia. Saat dia memimpin ketiganya dari istana budidaya yang sangat besar, dia merilis transmisi suara ke Zhao Guang. Segera, Zhao Guang terbang untuk menemui mereka. Setelah dia mendarat dengan mantap di tanah, dia mempertanyakan, Light Scrolling Sword Shadow Scroll, di tangan Hao Ren, kenapa kamu memilih yang ini? Terlihat sedikit gelisah, Zhao Gong menatap Perdana Menteri Xia. Tetap terdiam, Perdana Menteri Xia menundukkan kepalanya dan sekarang telah membungkukkan punggungnya lebih jauh. Sama seperti Hao Ren hendak membebaskan Perdana Menteri Xia dari bertanggung jawab atas pilihannya atas teknik budidaya, Zhao Guang tampaknya tidak terlalu terganggu dan telah menciptakan kembali bola energi yang mengelilingi Hao Ren. Ayo pergi. Bab 127. Berdebar. 3 kilatan lampu muncul dari permukaan air dan terbang menuju kota. Mereka tampak sekecil titik-titik dari pemandangan samudera luas dan tak terbatas. Mereka dengan cepat terbang melewati atmosfer agung yang dipaksakan oleh ombak yang dingin dan menjulang. Tak lama, East Ocean City datang ke hadapan Hao Ren. Kota yang setengah mati dan setengah hiruk-pikuk pada waktu malam ini. Ketika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan gila, semua bangunan dan struktur tampaknya bergerak mundur dengan cepat. Ini termasuk gedung perkantoran yang sepenuhnya redup, distrik hiburan yang sepenuhnya diterangi, dan daerah perumahan yang jarang menyala. Gedebuk. Zhao Guang telah mendarat dengan mantap dan sekarang berdiri di tanah. Di sisi lain, Hao Ren menjadi sangat pucat lagi. Dia bisa merasakan gelombang natur esens dan seteguk darah mengalir deras di dadanya, dan dia hampir muntah. Sayang sekali kamu mengenakan gelang Gunung Tai yang tahan terhadap semua harta dharma. Kalau tidak, kita bisa menunggangi pedangku. Dengan begitu, itu akan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu berliku-liku untukmu. Zhao Guang tampaknya berusaha menghibur Hao Ren saat dia menepuk pundaknya dan berkata. Hao Ren bersemangat memikirkan mengendarai pedang. Dia kemudian menyadari bahwa itu sudah lewat tengah malam dan mengikuti Zhao Guang ke dalam rumah dengan tenang. Demikian juga, Lu Linlin dan Lu Lili menjadi sunyi dan sembunyi-sembunyi ketika mereka berjalan ke rumah. Duduk di sofa, Zhao Hongyu sedang menonton TV. Ketika dia merasakan sedikit gerakan di rumah, dia segera bangkit untuk menyambut kelompok itu. Bagaimana hasilnya? Teknik kultivasi apa yang kamu pilih? Dia bertanya. Hao Ren menunjukkan padanya teknik kultivasi di tangannya. Kenapa yang ini? Zhao Hongyu tampak kecewa ketika dia berbalik untuk bertanya pada Zhao Guang, teknik kultivasi ini agak hambar. Mengapa kamu tidak memilih yang lebih baik? Ren menyukainya, jadi biarkan dia mencobanya. Meskipun akan lambat untuk melihat kemajuan dengan yang satu ini, juga sulit untuk ada yang salah dengan itu. Ren seharusnya bisa mendapatkan beberapa pengalaman baik dari mengolahnya. Setelah memberikan jawabannya, Zhao Guang bertanya kepada Zhao Hongyu, di mana sih? Dia sudah di tempat tidur. Menurutmu jam berapa sekarang? Zhao Hongyu mengisyaratkan jam di dinding. Mengikuti arahannya, Hao Ren melihat ke atas dan menemukan bahwa itu sudah jam 2 pagi. Si mengerjakan pekerjaan rumahnya sampai larut malam. Aku pikir dia sedang menunggu Ren untuk kembali, tetapi matanya gagal. Jadi, aku menyuruhnya tidur dulu. Zhao Hongyu menambahkan. Hao Ren merasa sedikit tersentuh oleh ucapan Zhao Hongyu. Dia percaya bahwa Zhao Yanzi juga sangat peduli dengan jenis teknik kultivasi yang akan dia pilih. Hao Ren tiba-tiba memikirkan adegan di mana seluruh keluarganya menunggu tanpa lelah untuk nilai ujian masuk universitasnya keluar. Kalian pasti lelah. Cepat dan istirahatlah. Zhao Hongyu menoleh ke Hao Ren dan saudara Lu. Ren bisa tinggal di kamar Si, dan Linlin dan Lili bisa tinggal di kamar sebelah. Si sedang tidur, jadi cobalah untuk naik diam-diam. Ya, Bibi. Kamu harus beristirahat juga. Hao Ren menjawab karena dia tidak bisa membantu tetapi mulai menguap. Setelah melihat melalui teknik budidaya di Istana Naga selama beberapa jam, Hao Ren menjadi lelah dan mengantuk. Satu demi satu, ketiganya mulai berjingkat-jingkat di lantai atas. Dalam perjalanan mereka, Hao Ren samar-samar bisa mendengar Zhao Guang berbicara dengan Zhao Hongyu,
pembangunan altar sekitar 80% selesai, dan saudara aku dalam kondisi baik. Sepertinya ada kemungkinan dia bisa melewati kesengsaraan surgawi kali ini. Mengubah kenop pintu, Hao Ren diam-diam masuk ke kamar Zhao Yanzi. Demikian juga, sambil berpegangan tangan, Lu Linlin dan Lu Lili pergi untuk beristirahat di kamar sebelah setelah membisikkan, "Selamat malam," kepada Hao Ren. Setelah diam-diam menutup pintu kamar Zhao Yanzi, Hao Ren berjingkat ke tempat tidur Zhao Yanzi. Dia melihat bahwa dia telah menggulung dirinya ke dalam selimut, dan hanya kaki bawah putihnya yang lembut yang terlihat. Seperti yang diharapkan, dia tertidur lelap. Sebagai Hao Ren diam-diam mengamatinya, dia menemukan bahwa dia cukup imut ketika dia tidak sulit. Bulu matanya yang ikal lembut menutupi matanya, dan kulit di wajahnya lembut dan halus. Pipinya yang bengkak juga terus-menerus mendorong keluar udara, dan Hao Ren menyadari bahwa itu adalah metode pernapasannya yang unik selama tidur. Sebuah tempat tidur telah dibuat di lantai. Setelah melepas jaketnya, Hao Ren merangkak ke dalamnya. Dia menempatkan gulir bayangan pedang cahaya memisahkan di bantalnya dan berlatih gulir konsentrasi roh 60 kali sebelum tertidur dengan damai. Ketika dia bangun lagi, dia dikejutkan oleh Zhao Yanzi yang menginjak perutnya di atas selimut. Zhao Yanzi sekarang duduk di samping tempat tidurnya dengan piyama snowy merah mudanya, dan kakinya menjuntai di udara sambil menendang pantat Hao Ren sesekali. Di tangannya adalah gulir bayangan pedang bayangan cahaya yang diperoleh Hao Ren dari Istana Naga tadi malam. Melihat bahwa Hao Ren telah bangun, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Mengapa kamu memilih sesuatu yang begitu tidak berguna? Apa yang kamu tahu tentang itu?" Hao Ren duduk sambil memutar matanya padanya. Menggosok perut dan pantatnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mencoba mendapatkan teknik kultivasinya kembali. Namun, Zhao Yanzi dengan cepat bersandar, dan Hao Ren melewatkan sasarannya. Meskipun Hao Ren tidak mendapatkan tekniknya kembali, dia tiba-tiba memiliki pemikiran, melompat pada Zhao Yanzi sebagai gantinya. Namun, dia segera menemukan bahwa dia telah menakuti dirinya sendiri karena memiliki ide seperti itu. Di sisi lain, Zhao Yanzi tidak menyadari apa yang disebabkan oleh tindakannya di Hao Ren. Dia melompat seperti kelinci putih kecil dan berteriak, "Memilih teknik budidaya yang tidak berguna seperti ini. Kamu harus memiliki selera yang buruk." Petik 2. Apakah itu sia-sia atau tidak, kamu tidak akan pernah tahu kecuali kamu telah mengolahnya. Melihat bahwa dia meletakkan cara teknik di atas kepalanya sambil melompat-lompat di tempat tidur, Hao Ren semakin mengembangkan dorongan untuk meraihnya dengan kakinya sehingga dia akan jatuh ke tempat tidurnya. "Baik. Aku tidak akan mengacaukan kamu lagi." Zhao Yanzi mendapati dirinya terlalu bersemangat dan semilir tiba-tiba. Oleh karena itu, dia melemparkan teknik itu kembali ke Hao Ren dan melompat dari tempat tidurnya. Melompati kaki Hao Ren di lantai, dia mengumumkan, "Aku akan menggunakan kamar kecil terlebih dahulu. Jangan bertengkar dengan aku." Petik 2. Melihatnya melompat dan melompat ke kamar mandi, Hao Ren tiba-tiba merasa seolah-olah mereka benar-benar pasangan, dan Zhao Yanzi menjadi sedikit lebih seperti pacar kecil. Dengan lembut menamparkan wajahnya sendiri, Hao Ren berdiri dan membuka jendela. Dia mulai menghirup udara segar dari bambu yang tumbuh di halaman belakang saat dia berusaha keras untuk menjernihkan kepalanya. Berdebar. Tanpa diduga, jendela kamar sebelah juga terbuka. Dua wajah menawan dan anggun muncul dari jendela dan mulai menghirup udara segar dari halaman. Segera, mereka telah menemukan Hao Ren dan menyapanya serempak, "Selamat pagi, Gongxi." Pagi." Hao Ren dengan cepat melambai pada mereka sebelum menarik kepalanya kembali dari luar jendela. Hao Ren menghela nafas panjang saat dia menyadari bahwa dia hampir lupa tentang kehadiran para suster. Menyikat lonceng kecil di pergelangan tangannya, Hao Ren berjalan ke kamar kecil dan mengetuk, "Cepat. Aku juga punya sekolah. Pergi. Aku belum selesai." Zhao Yanzi menjawab dengan teriakan dari dalam kamar mandi. "Handuk dan sikat gigiku ada di sana. Bagaimana kalau kamu mengambilnya untukku?" Hao Ren bersikeras. Aku tidak tahan lagi dengan omelanmu. Masuklah." Zhao Yanzi balas berteriak. Setelah mendengar itu, Hao Ren membuka pintu dan berjalan masuk. Tampaknya, omelannya telah menjadi senjata paling efektif melawan Zhao Yanzi. Di kamar mandi, Zhao Yanzi sibuk menyikat giginya sebelum tenggelam di piyamanya. Dengan mulut penuh busa dan pipinya mengembang seperti biasa, dia tampak seperti anak itik. Hao Ren berjalan dan berdiri tepat di sebelah Zhao Yanzi. Dia mengambil sikat gigi dan handuknya dan mulai menyegarkan. Pada saat ini sambil menyikat giginya,
Zhao Yanzi mulai mempelajari Hao Ren dari pantulan di cermin. Dia berpikir bahwa, Paman, ini sepertinya menjadi lebih dan lebih menarik entah bagaimana. Bahkan rambutnya yang acak-acakan sekarang sepertinya membuatnya tampak lebih tua. Melihat tatapan Zhao Yanzi melalui cermin, Hao Ren juga melihat bayangannya. Jangan lihat. Zhao Yanzi segera mengulurkan tangannya dan mendorong wajah Hao Ren ke arah lain. Aku tidak akan melihat, aku tidak akan. Apa yang bisa dilihat di wajah jelek itu? Hao Ren bergumam. Setelah menyeka wajahnya dengan handuk, dia meremas beberapa pasta gigi ke sikat giginya. Peras pasta gigi dari ujung tabung, idiot. Memelototi Hao Ren, Zhao Yanzi memarahi giginya yang terkatup seolah-olah dia percaya bahwa Hao Ren tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu yang benar. Apa bocah nakal sedikit rewel, Hao Ren menempatkan pasta gigi kembali ke tempatnya, memegang seteguk air, dan mulai menyikat giginya. Zhao Yanzi tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia mengusap wajahnya yang halus, menuangkan pembersih wajah ke telapak tangannya, dan mulai menggosok wajahnya dengan itu. Saat menyikat giginya, Hao Ren tidak bisa membantu tetapi mengamati tindakannya melalui cermin lagi. Setelah membilas busa di wajahnya dengan air, Zhao Yanzi mulai memakai toner. Setelah itu, dia mulai mengoleskan lotion wajah. Pada usia yang sangat muda, bocah kecil ini pasti tahu rutinitas perawatan kulitnya dengan sangat baik. Secara otomatis menyikat giginya, Hao Ren kagum dengan apa yang dia amati melalui cermin. Gigi kamu akan rontok jika kamu terus menonton dan menyikat seperti itu. Setelah menyelesaikan rutinitasnya, Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan menembak Hao Ren menatap melalui cermin. Namun, cara Zhao Yanzi memandang dengan mata terbuka lebar hanya membuatnya terlihat lebih murni, lebih menyegarkan, lebih cemerlang, dan lebih bersih. Gadis ini akan menjadi seperti Su Han di masa depan. Mereka akan menghancurkan negara dengan memicu pertempuran di antara mereka yang mencari kecantikan mereka, berpikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Zhao Yanzi berbalik, meninggalkan pantulan punggungnya di cermin. Aku akan berubah di luar, dan aku akan menggigitmu sampai mati jika kamu berani keluar sebelum aku selesai. Baiklah, aku akan memberimu 5 menit, kamu sebaiknya cepat. Mengambil sikat gigi dari mulutnya, Hao Ren memperhatikan bahwa bulu nilon di kepala sikat menjadi keriting dan bengkok. Karena wajah rutin Zhao Yanzi memakan waktu sekitar 15 menit, itu berarti bahwa Hao Ren juga telah menyikat giginya selama sekitar 15 menit. Dia berbalik ke cermin dan mulai menyisir rambutnya. Setelah itu, dia mengambil masing-masing botol dan toples di meja dan melihat-lihat. Setelah dia merasa seperti telah memberi Zhao Yanzi waktu yang cukup, dia berjalan keluar dari kamar kecil. Dia menemukan bahwa Zhao Yanzi telah berubah dari piyama Snoopy menjadi seragam sekolah biru langit dan merapikan ranselnya. Aku akan turun sekarang. Hao Ren mengumpulkan bahan les dan teknik kultivasi barunya dan keluar dari kamarnya. Di lantai bawah, Lu Linlin dan Lu Lili sibuk membantu Zhao Hongyu sarapan. Suara-suara mereka menyenangkan dan menyenangkan seperti dua lonceng pagi. Saat Hao Ren menuruni tangga, para saudari melihat ke atas dan menyapa dengan lantang, Gongzi. Namun demikian, Hao Ren menemukan salam mereka yang penuh gairah sedikit luar biasa. Dia tertawa canggung sambil melambaikan tangannya. Pagi. Hari ini, mereka tidak lagi mengenakan gaun sifon mereka. Sebagai gantinya, mereka masing-masing mengenakan jaket bomber berwarna krem gaya bohemia dengan gaun tali yang santai. Desain potongan-potongan bunga bordir tidak hanya membuatnya tampak sangat bernafas tetapi juga sangat elegan. Pada saat yang sama, pola kelopak berbentuk lengkung pada gaun itu membuat gaya tampak manis dan menyenangkan. Dengan makeover baru mereka, para suster tentu terlihat lebih memukau daripada kemarin. Hanya dari gaya saja, Hao Ren bisa mengatakan bahwa itu pasti Zhao Hongyu yang memilih pakaian para suster. Dia sangat menghormati selera Zhao Hongyu. Lagi pula, dia adalah arsitek terkenal yang memiliki selera tinggi. Segera, membawa ranselnya, Zhao Yanzi juga turun dan bergabung dengan yang lain untuk sarapan. Dengan jas di tubuhnya dan sedikit rasa kantuk di wajahnya, Zhao Guang keluar dari kamarnya juga. Duduk di sekitar meja makan, mereka menikmati sarapan yang mewah. Setelah itu, Zhao Hongyu mengendarai Ferrarinya untuk bekerja dan bertanggung jawab untuk mengantar Zhao Yanzi ke sekolah dalam perjalanan. Zhao Guang, di sisi lain, mengendarai Hao Ren dan saudari Lu ke sekolah dengan Chevrolet-nya. Ketika mereka tiba di sekolah, Hao Ren keluar dari mobil, dan Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya. Segera, Zhao Guang memutar mobil dan menuju ke grup Mingri untuk bekerja. Saat dia berjalan melewati pintu masuk,
Hao-Ren menyadari bahwa para sister masih mengikutinya. Kamu tidak perlu mengikuti aku lagi untuk sisa hari itu. Kamu dapat melakukan hal-hal kamu sendiri, Hao-Ren berbalik dan berkata kepada mereka. Tapi, kita di sini untuk hal-hal kita sendiri, jawab Lu Lili dengan takut-takut. Hah? Hao-Ren menatap mereka dengan tatapan bingung. Kakak perempuanku dan aku, kita pergi ke sekolah di sini. Lu Lili berbicara dengan lembut ketika dia melihat gedung akademik putih yang tidak jauh di depan. Bab 128. Hao-Ren tercengang. Jika Gongzi tidak ingin kita mengambil kelas, kami akan menemanimu setiap hari, kata Lu Lili, salah paham ekspresi Hao-Ren. Itu bukanlah apa yang aku maksud. Aku hanya terkejut. Hao-Ren menggelengkan kepalanya segera. Meskipun orang bebas masuk universitas, masih terlalu mencolok untuk berjalan dengan dua wanita super cantik setiap hari di sekitar kampus. Kemarin, kami memberi hormat kepada Raja Naga dan Zumo kecil. Malam ini, saudara perempuan aku dan aku akan memberikan penghormatan kepada Taijun, kata Lu Linlin. Taijun. Hao-Ren membeku sejenak sebelum dia menyadari bahwa mereka mengacu pada neneknya. Tidak, tidak. Dengan tergesa-gesa, Hao-Ren menghentikan mereka. Aku akan menemukan waktu untuk memperkenalkanmu padanya. Hao-Ren ketakutan oleh mereka. Itu adalah satu hal yang nenek tiba-tiba memiliki Zhao Yanzi sebagai cucunya. Itu adalah hal lain baginya untuk menemukan dua saudara kembar cantik yang berusia sekitar 18 tahun menyebut diri mereka pelayan. Kami akan mengikuti instruksi Gongzi. Lu Linlin tersenyum manis pada Hao-Ren sebelum berjalan menuju salah satu gedung akademik dengan adiknya bergandengan tangan. Setelah beberapa saat dipertimbangkan, Hao-Ren menyeberangi kampus dan kembali ke asramanya untuk mengambil buku. Kamar asrama kosong, dan dia menduga bahwa Zhao Jiayi pasti pergi untuk lari pagi, sementara Zhou Liren dan Cao Ronghua masih di internet cafe. Sudah hampir waktunya untuk kelas, jadi Hao-Ren meraih buku pelajarannya sebelum berjalan ke kampus. Dia menyelipkan dalam light shadow membelah shadow scroll dengan buku-buku. Masih terlalu dini ketika dia sampai di ruang kelas. Hao-Ren mengambil tempat duduk di barisan belakang dan mulai membaca teknik gulir. Dengan pengalamannya dengan gulir konsentrasi roh, Hao-Ren menemukan konten tidak terlalu sulit baginya. Dia selesai membaca gulungan teknik kultivasi tipis dalam setengah jam, dan dia memiliki pemahaman umum tentang metode kultivasi yaitu mengubah 5 esensi unsur di tubuhnya menjadi energi pedang. Dia harus mengubah energi pedang menjadi energi yang solid dan meningkatkan kekuatan mereka secara bertahap. Bagian yang fantastis tentang hal itu adalah dia bisa memiliki 5 energi pedang yang beredar di tubuhnya, dan 5 energi pedang itu juga bisa bergabung menjadi satu pedang elemental Hundun 1 yang akhirnya bisa mencapai Tiangan Grade. Ketika budidaya berlangsung, 5 elemental sword dapat dibagi menjadi energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seorang guru sejati bisa dengan mudah melepaskan ribuan energi pedang dan memadatkannya menjadi pedang fisik Tiangan Grade yang solid. Jika mereka digunakan sesuai dengan strategi militer dan seni perang, mereka akan berubah dari hujan pedang yang megah menjadi semua jenis formasi pedang. Hao-Ren tidak jelas tentang konsep Tiangan, tetapi dia pikir itu pasti sesuatu yang agung. Setelah dipikir-pikir, uraian dalam gulungan itu agak dibuat-buat. Ini akan menjadi prestasi besar bagi seorang kultivator biasa untuk menyingkat satu pilar unsur dan secara bertahap menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Namun, teknik gulir ini menginstruksikan seseorang untuk mengolah 5 elemen secara bersamaan. Jika seorang kultivator memiliki pemahaman yang lebih lemah tentang salah satu dari 5 elemen, kultivator tidak akan membuat kemajuan sama sekali. Seperti papan yang membentuk tong kayu, 5 elemen harus memiliki ketinggian yang sama untuk mengandung esens alam. Kelemahan dalam elemen apapun akan menghentikan kemajuan. Hao-Ren memaksa dirinya untuk menghafal gulir teknik. Tapi sebelum dia bisa memeriksanya, gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi percikan cahaya keemasan dan menghilang. Tertegun, Hao-Ren menyadari itu adalah mekanisme anti pencurian yang dirancang oleh klan naga Lautan Timur. Gulungan apapun akan berubah menjadi percikan cahaya keemasan dan kembali ke formasi susunan di rak buku di Istana Budidaya Mendalam setelah satu kali bacaan. Siswa mulai masuk ke ruang kelas. Dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka, Zhou Liren dan Cao Ronghua akhirnya muncul, begitu pula Zhao Jiayi yang telah berubah menjadi pakaian olahraga kering. Beberapa gadis duduk di barisan depan sementara orang-orang berkumpul di sekitar Hao-Ren. Ren, kamu luar biasa memiliki 2 gadis cantik di belakangmu. Ada satu lagi. Mereka bahkan mengatakan bahwa Su Han adalah pacarnya. Itu tidak masuk akal. Aku tidak percaya mereka makan malam di Hongji Square.
Tapi aku melihat dua wanita cantik bersamanya kemarin dengan mataku sendiri. Ren, ceritakan yang sebenarnya. Siapa mereka, dan mengapa mereka memanggilmu juru selamat? Petik 2. Mereka berkerumun di sekitar meja Hao Ren. Hao Ren jengkel. Tampaknya desas-desus itu menyebar cepat tadi malam, dan sekarang mereka semua datang kepadanya untuk konfirmasi. Kabar baik. Yurong bergegas ke ruang kelas. Dua keindahan, satu disebut Lu Linlin dan yang lainnya adalah Lu Lili. Mereka sama-sama mahasiswa baru film utama. Tidak mungkin. Jika mereka adalah mahasiswa baru, bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang mereka? Orang-orang itu menoleh ke Yurong dan mempertanyakan kredibilitas berita itu. Aku belum selesai. Satu hal yang paling dibenci Yurong adalah orang-orang meragukan keakuratan informasinya. Dia melanjutkan, mereka baru mendaftar beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa mereka menunda pendaftaran karena sakit. Petik 2. Sekarang, mereka semua yakin. Mereka segera berbalik ke Hao Ren dan bertanya, cepat. Ceritakan pada kami bagaimana kamu membuat kenalan mereka dan mengapa mereka memanggil kamu juru selamat. Hao Ren tidak punya pilihan selain menjawab, aku tidak mengenal mereka dengan baik. Suatu hari ketika aku sedang menyeberang jalan, sebuah mobil melaju lurus ke arah mereka, dan aku menyeret mereka ke tempat yang aman sebelum mobil itu menabrak mereka. Orang-orang mempercayai ceritanya, meratapi, betapa beruntungnya kamu. Aku berharap aku bisa seberuntung kamu. Yurong mengangkat tangannya untuk menghentikan obrolan mereka. Aku masih memiliki beberapa informasi spekulatif yang belum aku ungkapkan. Kedua wanita cantik itu adalah cucu Lu Qing, wakil kepala sekolah di universitas kita. Semua lelaki terdiam mendengar informasi ini. Menurut rumor, hanya rumor, Yurong menekankan kata, rumor, sebelum melanjutkan, mereka datang ke sekolah kemarin di mobil Lu Qing. Hati Hao Ren tersentak, takjub bahwa si kembar menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Luar biasa. Dengan berkencan dengan cucu perempuannya, kamu sekarang telah terhubung dengan wakil kepala sekolah. Orang-orang itu berteriak pada Hao Ren setelah sesaat takjub. Pergi. Dan berhentilah bergosip. Hao Ren melambai pergi. Para siswa duduk ketika guru masuk, dan kelas dimulai. Ren, kuharap kau bisa meminjamkanku sedikit keberuntungan dengan gadis-gadis. Hanya memikirkan dua wanita cantik yang memanggilmu juru selamat membuatku pusing. Zhou Liren mencondongkan tubuh ke arah Hao Ren dan berbisik. Hao Ren meliriknya, berpikir bahwa Zhou Liren akan mati karena kesenangan jika dia bisa disebut sebagai gongsi oleh si kembar sepanjang hari. Duduk di barisan depan, Xie Yujia memusatkan perhatiannya pada pelajaran dan sepertinya tidak menyadari gosip para pria. Bas, ponsel Hao Ren di meja bergetar. Dia mengambilnya dan terkejut menemukan pesan Zhao Yanzi. Aku harap dia tidak meminta aku untuk membantunya menyontek pada ujiannya lagi, pikir Hao Ren sambil mengklik membuka pesan. Kelas pertamaku sore ini adalah P. Apa jadwal kamu? Jadwal aku. Setelah merenung sejenak, Hao Ren menjawab, kamu ingin aku menonton kamu bermain bola voli. Bah, siapa yang menginginkanmu? Yang aku maksudkan adalah bahwa aku berencana untuk melewatkan P. yang membosankan. Kelas dan keluar untuk bersenang-senang. Ini rencananya, aku akan pergi ke sekolah kamu dan mengunjungi Sister Su dan kemudian menonton kamu bermain bola basket. Zhao Yanzi mengirim pesan teks lain. Sedang bermain basket. Itu tidak sesuai jadwal aku, jawab Hao Ren. Itu sudah beres. Aku akan datang setelah kehadiran di P. Kelas. Kamu akan bermain basket. Apakah kamu serius? Aku akan menjadwal ulang dan bermain basket hanya untuk kesenangan kamu. Hao Ren terdiam mendengar pesan itu. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia sebenarnya iri dengan saudara Lu. Tujuan mengunjungi Suhan adalah untuk menemukan sekutu melawan bahaya potensial. Dengan naluri wanitanya, dia pasti tahu bahwa ketua kelas tidak tertarik padanya, dan ancaman nyata datang dari para suster Lu. Gerbang sekolahmu akan dikunci di sore hari. Bagaimana kamu bisa keluar? Hao Ren mengirim pesan teks kepadanya. Aku akan memanjat tembok. Jawab Zhao Yanzi dalam pesan singkatnya. Bab 129. Hao Ren meletakkan ponselnya dan dengan ringan menabrak Zhao Jiayi yang mulai tertidur. Bagaimana kalau kita pergi ke stadion dan memainkan pertandingan setelah makan siang? Zhao Jiayi menatapnya dengan heran. Kamu menawarkan untuk memainkan pertandingan. Pertandingannya adalah lusa. Kami memainkan pertandingan pemanasan hari ini dan memperlancar kerjasama di antara rekan satu tim. Hao Ren memasang wajah seriusnya.
Jika Zhao Jiayi tahu dia hanya menawarkan untuk memainkan pertandingan atas perintah seorang gadis kecil, Zhao Jiayi mungkin akan membunuhnya dengan tampang menghina. Baik, kami akan pergi bersama setelah makan siang. Zhao Jiayi setuju. Karena dia telah menyaksikan penembakan Hao Ren, dia memiliki beberapa harapan untuk kinerja Hao Ren dalam pertandingan. Mendengar mereka akan memainkan pertandingan pemanasan, Zhou Liren dan Cao Ronghua tidak akan melewatkan kesempatan untuk menonton. Berita itu menyebar dan Yu Rong dan yang lainnya memutuskan untuk pergi. Akhirnya, bahkan Xie Yujia yang duduk di depan mereka tahu Hao Ren akan bermain basket di stadion setelah makan siang. Setelah kelas, Zhao Jiayi dan ketiga temannya pergi ke kafetaria untuk makan siang, begitu pula Malina dan Xie Yujia. Keluar dari gedung akademik, Xie Yujia berjalan sepedanya dengan Malina sementara Zhao Jiayi dan yang lainnya berjalan di belakang mereka. Melihat punggung Xie Yujia dengan kemeja putihnya yang renyah, Cao Ronghua menyesali. Itu mengejutkan bahwa Xie Yujia adalah adik perempuan dari kapten tim bola basket. Tapi dia sangat cantik. Hao Ren mendongak dan melihat kemeja putih Xie Yujia, rok kotak-kotak, sepatu kulit hitam, kaos kaki putih, dan kuncir kuda yang agak melengkung, bahkan punggungnya sempurna. Jika dia berpakaian, dia pasti akan beberapa kali lebih cantik dari yang disebut paling populer di sekolah, Lin Li. Meskipun dia diam dan berpakaian polos seperti bunga putih kecil, Hao Ren menemukan tatapannya akan beralih padanya tanpa sadar. Zhao Jiayi juga diam-diam menikmati pemandangan yang disajikan Xie Yujia. Dia mengira Hao Ren akan memenangkan kelas bele yang elegan ini, tapi itu terbukti merupakan spekulasi yang tidak masuk akal dari para lelaki. Jika orang-orang tutup mulut, Ren mungkin akan memiliki kesempatan dengan Xie Yujia. Orang-orang ini hanya cemburu padanya, dan gosip mereka merusak peluang yang mereka miliki satu sama lain. Pada pemikiran ini, Zhao Jiayi melirik simpatik ke arah Hao Ren. Kasihan Ren mungkin ditakdirkan untuk tidak punya pacar, pikirnya. Bip, ponsel Xie Yujia berdering. Dia mengeluarkan ponselnya sambil terus berjalan. Ayah, bagaimana bisa kau memanggilku sekarang? Telinga Hao Ren meninggi. Apa yang kamu bicarakan? Apakah adikku yang lebih tua mengunjungi aku dalam beberapa hari terakhir? Xie Yujia mengangkat suaranya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tolong jelaskan. Berjalan beberapa meter di belakang Xie Yujia, hati Hao Ren mulai berdegup kencang. Sungguh. Masih di telepon, Xie Yujia berhenti berjalan, dan suaranya terdengar bersemangat. Maksudmu dia akan datang mencariku dalam beberapa hari? Apakah dia tahu namaku? Bagaimana keadaannya sekarang? Oh, jangan menggodaku dan katakan sekarang. Xie Yujia menginjak kakinya dengan cemas. Malina berdiri di sisinya dan menunggunya menyelesaikan panggilan. Zhao Jiayi dan ketiga temannya meliriknya lewat. Mengherankan. Kejutan apa? Tapi dia tidak datang. Xie Yujia berteriak melalui telepon. Hao Ren melihat ke belakang dan melihat kerutan dan kecemasan serta harapan di wajahnya. Identitas ayahnya juga mengejutkan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Xie Yujia menginjak kakinya dan berharap dia bisa menyeret ayahnya keluar dari telepon. Halo, halo. Dia berteriak ke telepon dan memandangnya dengan mengecewakan. Dia tampak terguncang. Ada apa? Tanya Malina dengan prihatin. Aku tidak tahu, jawab Xie Yujia dengan bingung. Matanya memandang jauh, dan tampaknya dia akan terganggu untuk sisa hari itu. Berjalan di depan mereka, Cao Ronghua melihat kembali ke ekspresi Xie Yujia dan berkomentar kepada Hao Ren dan teman-temannya yang lain. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ketua kelas bisa menjadi begitu bersemangat. Aku melihatnya lebih bersemangat ketika kami berada di sesi penandatanganan buku di gedung F, pikir Hao Ren. Mereka memasuki kafetaria dan membeli makanan combo. Xie Yujia, masih gelisah, memasuki kafetaria di perusahaan Malina. Sementara dia menunggu dalam antrean, dia memeriksa ponselnya dengan penuh harap, yang memberitahu Hao Ren bahwa ayahnya belum menceritakan semuanya. Mungkin ayahnya ingin membuat kejutan baginya ketika adik laki-lakinya yang lebih tua menemukannya. Nenek moyang kita dia. Berbicara teka-teki dan bermain kejutan pada kita, sama sekali tidak menyadari kecemasan kita. Hao Ren menghela nafas. Setelah makan siang, Hao Ren dan Zhao Jiayi berjalan ke gym sementara Cao Ronghua, Zhou Liren, dan Yu Rong tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, pergi ke gym untuk menonton mereka bermain. Dalam perjalanan, mereka melihat Xie Yujia, mengendarai sepedanya dengan Malina di kursi belakang, juga menuju ke arah gym. Mereka memasuki stadion dan melihat Xie Yujia sedang berbicara dengan Xie Wanjun di tepi luar lapangan. Kapten,
Ren ingin memainkan pertandingan hari ini. Zhao Jiayi memanggil Xie Wanjun. Baik, pergi pemanasan dulu. Xie Wanjun menjawab sebelum berbalik untuk mendengarkan adiknya. Hao Ren bisa menebak apa yang dikatakan Xie Yujia pada kakak laki-lakinya. Mengayunkan lengannya, dia memasuki lapangan dan mengambil bola basket untuk pemanasan. Dia belum menemukan kesempatan yang bagus untuk memberitahunya tentang semua hal yang berhubungan dengan Little Wortel. Mengetahui harapannya yang tinggi untuk Little Older Brother-nya, dia bingung bagaimana harus memulai. Aku akan memberitahunya setelah pertandingan pada hari Kamis. Hao Ren menembak bola ke keranjang dan berpikir. Mengutuk. Kapan Ren menjadi penembak yang begitu baik? Mata Zhou Liren melebar karena terkejut. Xie Wanjun, yang tidak sabar dengan pembicaraan saudara perempuannya, melihat tembakan sempurna Hao Ren dan matanya menyala. Dia melemparkan beberapa kata padanya dengan sembarangan sebelum berjalan. Baik, itu adalah set shot yang sangat baik. Beruang, bor, lemak kecil. Datang dan lakukan pemanasan. Bagilah menjadi beberapa tim dan bersiaplah untuk pertandingan. Xie Wanjun tidak tertarik pada adik perempuannya, Little Older Brother. Sebaliknya, dia memikirkan Hao Ren dengan baik. Di matanya, kakak perempuannya itu konyol membuang-buang waktu menunggu apa yang disebut Little Older Brother, sementara mengabaikan semua anak laki-laki di sekitarnya. Dia bahkan memaksakan diri untuk melepaskan Hao Ren meskipun mereka saling menyukai. Dia telah mengambil keputusan. Jika Little Older Brother muncul dan tidak layak dari saudara perempuannya, dia tidak akan mengizinkan mereka untuk bersama. Kemari. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Xie Wanjun menarik Hao Ren ke sisi lain pengadilan. Jika kamu benar-benar menyukai Yujia, lakukanlah. Aku memberi kamu izin untuk mengejarnya, tetapi kamu akan menjawab kepada aku jika kamu tidak baik padanya. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada kamu terakhir kali. Dia tidak bisa melupakan kakak tua kecil yang dia temui di tahun-tahun sekolah dasar. Dia sangat konyol. Di sisi lain, Yujia benar dengan perasaannya, dan aku yakin dia menyukaimu. Keputusan ada di tangan kamu. Dan hanya itu yang ingin aku katakan. Xie Wanjun menembakkan kata-kata seperti peluru sebelum kembali ke pengadilan. Zhao Jiayi, Hao Ren, beruang, berlemak, bola besi. Kamu berlima membentuk satu tim, dan yang lainnya akan bergabung dengan aku dan membentuk tim lainnya. Seorang kakak tua yang sialan, memikirkan kata-kata Xie Wanjun. Hao Ren tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia atau sedih. Dia memasuki pengadilan dan berdiri di samping Zhao Jiayi. Xie Wanjun melemparkannya jersey hijau cerah yang dikenakan Hao Ren di balik kemejanya. Pergi. Hao Ren. Berdiri di luar pengadilan, Xie Yujia mengepalkan tinjunya dan memanggil Hao Ren dengan tiba-tiba. Hao Ren memberinya senyum cerah sebelum melambaikan tanda V padanya. Xie Yujia membeku sejenak sebelum mengembalikan senyumnya yang menyilaukan. Gadis bodoh, bagaimana bisa kamu bilang kamu tidak suka Hao Ren? Yang disebut Little Older Brother itu pasti tidak bisa bersaing dengan Hao Ren, dan aku akan melihat siapa yang kamu pilih. Xie Wanjun meliriknya dan berkata, Yujia, datang dan lempar bolanya. Xie Yujia berjalan di tengah-tengah pengadilan. Dia mengambil bola basket dan hendak melemparkannya tinggi-tinggi ketika Xie Wanjun menghentikannya dan berkata kepada Hao Ren, kamu memiliki terlalu banyak pernak-pernik di pergelangan tanganmu. Lepaskan semuanya. Aku baik-baik saja dengan mereka, jawab Hao Ren. Jengkel, Xie Wanjun menjelaskan kepada pemula bola basket, aku tidak peduli apakah kamu baik-baik saja dengan mereka atau tidak. Intinya adalah kamu bisa melukai orang lain saat kamu mengenakan hal-hal seperti jam tangan atau gelang dalam pertandingan. Oh, tanggapan acuh tak acuh Hao Ren membuat Xie Wanjun frustrasi. Berjalan ke tepi lapangan, Hao Ren diam-diam meneriakkan mantra sebelum melepas gunung tai bracelet dan bel kecil yang diberikan saudara Lu. Hao Ren bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan para suster saat ini. Swoosh! Lu Linlin dan Lu Lili bergegas ke gym. Gongxi, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Tidak ada. Aku kebetulan memikirkan kamu ketika aku membuka bel, melihat mereka bergegas kepadanya seperti angin, Hao Ren menjelaskan kepada mereka dengan berbisik. Zhou Liren dan yang lainnya semua terkejut ketika para suster berlari masuk seolah-olah mereka berada dalam perlombaan 100 meter. Oh, Gongxi bisa bermain basket. Kami akan mendukung kamu. Lu Linlin berkata kepada Hao Ren. Tampaknya mereka akan tinggal. Hao Ren menghela napas dan kembali ke pengadilan. Melihat kembali pada saudara perempuan yang cantik, Xie Yujia ingin bertanya kepada Hao Ren tentang mereka.
Tapi setelah dipikir-pikir, dia menahan diri untuk tidak bertanya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa Hao Ren tidak ada yang istimewa baginya. Dia melemparkan bola basket tinggi-tinggi ke udara. Swoosh! Zhao Jiai, Hao Ren, dan Xie Wanjun melompat seperti 3 roket yang melesat ke udara. Jari-jari Hao Ren menyentuh bola dan dengan mudah menjentikkannya ke sisinya. Xie Wanjun, yang tingginya lebih dari 2 meter dan pelompat tinggi, memandang Hao Ren dengan heran karena yang terakhir telah melompat sedikit lebih tinggi darinya. Pergi, pergi, Gongzi. Mengenakan gaun gaya bohemian yang diberikan Zhao Hongyu kepada mereka, Lu Linlin dan Lu Lili memanggil di tepi lapangan. Mereka tidak menyadari kecemburuan yang ditimbulkan oleh panggilan mereka pada orang-orang di gym. Zhou Liren, yang paling rentan terhadap keindahan, menggigil di seluruh dan hampir jatuh ke tanah. Bahkan rekan satu tim Hao Ren, Zhao Jiai merasakan gelombang kecemburuan sehingga ia tergoda untuk menendangnya. Pada saat ini, 2 orang berjalan ke gym. Salah satunya adalah kecantikan super kecil dalam seragam sekolah biru langit, dan yang lainnya adalah kecantikan super mengenakan sweater panjang mengenakan kalung. Mereka adalah Zhao Yanzi dan Su Han. Dengan bergandengan tangan, mereka berjalan menuju pengadilan di tengah stadion. Yurong dan orang-orang lain yang datang untuk menonton pertandingan semua bingung melihat sekelompok besar wanita cantik. Bahkan Su Han, kecantikan gunung es yang jarang keluar dari kantornya, datang untuk menonton pertandingan pemanasan Hao Ren. Dan ada keindahan kecil yang cantik dan elegan dalam seragam sekolah. Dan ketua kelas Xie Yujia yang segar dan elegan yang bersorak untuk Hao Ren. Dan 2 gadis cantik memanggil Hao Ren, Gongzi. Siapa yang bernama Hao Ren ini? Bab 130. Di pengadilan, Zhao Jiai mengoper bola ke Hao Ren dan berkata, "Ren, tangkap." Hao Ren menangkapnya dengan mudah sebelum menggiring bola 2 langkah ke depan. Langkahnya mulus dan dipraktikkan. Melihat peluang, Hao Ren berhenti sambil berbalik dari bek. Dia mengangkat bola dan melakukan tembakan. Berdiri di tepi lapangan, Su Han, Zhao Yanzi, Lu Linlin, Lu Lili, dan Xie Yujia semua mengikuti bola dengan penuh harap dengan mata mereka. Bola menggambar busur coklat dan menembak keluar. Bang! Itu menabrak langit-langit stadion. Su Han berharap setelah mendengar laporan Zhao Yanzi tentang keterampilan hebat Hao Ren dalam bola basket. Sekarang, dia santai dan tidak lagi peduli dengan situasi di pengadilan. Melihat kekecewaan Su Han, Zhao Yanzi menjelaskan dengan berbisik, kadang-kadang, dia bisa melakukan pukulan yang bagus. Hao Ren memerah karena dia lupa bahwa kekuatannya sekitar selusin kali lebih besar tanpa beban gunung Tai Bracelet. Itu sebabnya bola terbang puluhan meter jauhnya. Xie Wanjun memandang Hao Ren dengan putus asa dan takjub. Di satu sisi, ia jengkel dengan tembakan buruk itu. Di sisi lain, ia kagum pada kekuatan besar. Oh, tidak semua orang bisa melempar bola basket puluhan meter jauhnya. Kesalahan aku, teriak Hao Ren sebelum berlari dan mengambil bola. Pergi. Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili memanggilnya. Mereka tidak peduli dengan keterampilannya, dan bahkan kesalahan Hao Ren tampak gagah bagi mereka. Sementara Hao Ren berlari kembali ke pengadilan, Lu Lili bertanya kepada Lu Linlin, akankah Gongzi berpikir kita menjengkelkan karena mengikutinya kemana-mana? Lu Linlin tersenyum licik pada pertanyaan adik perempuannya. Kakak, bukankah menurutmu dia imut? Saudari, jangan bilang kau tertarik pada pria fana lagi. Lu Lili menatapnya dengan pasrah. Omong kosong. Terakhir kali aku datang ke dunia fana hanya untuk bersenang-senang. Bagaimana aku bisa menyukai manusia fana? Namun, Hao Ren ini imut. Lu Linlin mengulurkan tangannya dan menjepit hidung Lu Lili. Dia mengeluarkan aku dari penjara dan, aku menawarkan untuk melayaninya selama 100 tahun. Jika kamu merasa membosankan, kamu dapat kembali. Baik. Aku akan menemanimu, Lu Lili cemberut. Di sisi lain, Su Han dan Zhao Yanzi meneliti Lu Linlin dan Lu Lili yang berdiri di hadapan mereka. Mereka adalah saudari-saudari yang penatua lu terima, bukan? Su Han menoleh sedikit ke Zhao Yanzi dan bertanya. Ya. Ayah aku mengatakan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tingkat kun kelas atas. Zhao Yanzi mengangguk dan berkata. Kekuatan mereka lebih tinggi dari level kun kelas atas. Mereka telah kehilangan sebagian kekuatan mereka saat mereka dipenjara di Istana Naga. Dalam beberapa saat, bahkan aku mungkin tidak bisa menang melawan mereka. Sangat. Mereka sekuat itu. Zhao Yanzi terkejut. Su Han memiliki perspektif yang berbeda dari perspektif Zhao Guang. Sebagai Raja Naga Lautan Timur, ia tentu berharap untuk pangkalan yang lebih kuat dan bantuan yang lebih kuat. Namun,
Su Han, sebagai inspektur, tidak ingin melihat siapapun di Samudra Timur terlalu kuat untuk dikendalikannya. Kamu datang mengunjungiku karena mereka, bukan? Su Han terus bertanya pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tampak defensif. Tidak, aku datang mengunjungimu untuk bersenang-senang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Su Han meliriknya sebelum melihat ke arah Xie Yujia di sudut lain pengadilan. Tapi aku khawatir saudara perempuan itu bukan ancaman nyata bagimu. Maksudmu ancaman sebenarnya adalah presiden kelas. Zhao Yanzi cerdas dan langsung menebak siapa yang dibicarakan Su Han. Dia melanjutkan, dia seorang manusia, tidak memenuhi syarat untuk menjadi saingan aku. Su Han tersenyum, tetapi dia tetap diam. Dia mengalihkan topik pembicaraan kembali ke Lu Sisters. Lu Linlin dan Lu Lili sama-sama kuat, dan mereka cukup luas, yang akan sangat membantu Hao Ren. Selain itu, mereka tidak ada di lingkaran kami, dan dengan demikian identitas kamu tidak memengaruhi mereka. Singkatnya, kemungkinan kamu mengalahkan mereka hampir nol. Aku tidak bilang aku ingin mengalahkan mereka. Aku hanya berpikir, apa? Tanya Su Han. Ini menyebalkan, kata Zhao Yanzi. Senyum muncul di wajah dingin Su Han. Jangan khawatir. Hao Ren tidak akan kembali pada janjinya. Menurutmu untuk siapa dia berkultivasi begitu keras? Saudari Su, bahkan kamu berbicara untuknya. Zhao Yanzi memelototinya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dari apa yang aku ketahui tentang karakternya, bahkan jika dia tidak menyukai kamu, dia akan mencoba yang terbaik dalam berkultivasi untuk menyelamatkan hidup kamu. Sebelum kamu menginjak usia 20 tahun, semakin kental wilayahnya, semakin aman proses untuk mengembalikan kamu Dragon Core. Aku pikir dia tahu itu. Su Han menepuk kepala Zhao Yanzi. Tapi kamu tidak gugup sama sekali. Dia dapat melepas gelang Gunung Tai untuk sementara waktu setiap hari, tetapi termasuk, hari ini dia hanya melepasnya 2 kali. Dia bekerja sangat keras untuk kamu dan kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih apapun. Aku tidak menyukainya, Zhao Yanzi bergumam. Sambil tersenyum, Su Han mengalihkan pandangannya ke Hao Ren dalam pertandingan. Untuk memantapkan ranah kultivasinya, pria itu memilih gulir bayangan pedang bayangan yang membelah yang memiliki sedikit kekuatan tempur. Dia memang berkultivasi tunggal untuk Zhao Yanzi, pikirnya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Lu Linlin dan Lu Lili, yang menyaksikan pertandingan dengan pemujaan di mata mereka dan tenggelam dalam pikirannya. Tanpa beban menghambat Gunung Tai Gelang, Hao Ren secara bertahap terbiasa dengan kekuatan di lengannya dan bermain lebih baik dan lebih baik di lapangan. Melihat kinerja Hao Ren yang luar biasa, mata Xie Yujia menjadi lebih cerah. Mendengar suara bersorak Lu Linlin dan Lu Lili, orang-orang yang datang untuk mencari Hao Ren begitu cemburu sehingga mereka semua menatapnya dengan kejam. Zhao Yanzi membelalakan mata besarnya pada pencurian dan serangan Hao Ren, berpikir bahwa paman tampak sangat muda dan bersemangat. Pertandingan berakhir dengan 58-51 dengan tim Hao Ren menang. Melepas bajunya, Hao Ren berjalan menuju Zhao Yanzi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku cukup baik, bukan? Smoke. Zhao Yanzi memutar matanya. Yang benar adalah dia hampir bersorak ketika Hao Ren membuat 3 angka. Lagi pula, gadis-gadis di usianya paling muda tertarik pada lelaki gagah yang bermain basket. Hao Ren terkekeh sambil menyeka keringat dari wajahnya. Kelas olahragamu hampir berakhir. Aku akan membawamu kembali. Kamu bau. Pergi mandi. Aku tidak membutuhkan kamu untuk membawa aku kembali. Sister Su akan melakukannya. Zhao Yanzi mundur setengah langkah sebelum memegang lengan Su Han. Dengan tawaran niat baiknya ditolak, Hao Ren berbalik untuk melihat Xie Yujia dan bertemu dengan tatapannya. Dia memalingkan muka dan menoleh ke kakak laki-lakinya. Pada saat ini, Lu Linlin dan Lu Lili berlari ke Hao Ren. Gongxi, kamu luar biasa. Saat melihat itu, Zhao Yanzi terbakar cemburu dan menyeret Su Han pergi. Miskin Hao Ren diterima dengan dingin oleh Zhao Yanzi ketika dia mengajari dia di malam hari, dan dia diperlakukan dengan cara yang sama pada hari Rabu malam. Kamis datang. Mengabaikan gosip orang-orang yang iri dan cemburu, Hao Ren menghabiskan waktu luangnya selama 2 hari itu untuk mempelajari gulir bayangan pedang cahaya dan akhirnya memahami rute sirkulasi natur essence di tubuhnya. Ren, kami berada di gerbang sekolah kamu sekarang. Itu baru lewat jam 6, dan Hao Ren berkultivasi diam-diam ketika dia tiba-tiba menerima pesan teks Hao Zonghua. Ayah benar-benar datang untuk menonton aku bermain pertandingan, Hao Ren bergegas ke gerbang sekolah. Benar saja, di sana diparkir Ford putih. Dia membuka pintu mobil dan menemukan ayahnya,
ibunya, nenek, dan seorang pria yang tidak dikenalnya. Ren, jangan kamu ingat Paman Xie, ayah Little Wortel. Dia kembali dengan aku kali ini untuk mengunjungi universitas asal kami. Hao Zonghua memberitahu Hao Ren dengan ceria. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.